Ini kita ada di jalan yang konblok ya, jalan yang konblok, dan ini nggak berasa bunyi-bunyi konbloknya itu nggak masuk dalam mobil. Halo semua, balik lagi di channel YouTube MR. Kali ini di belakang gue udah ada Mazda 2 generasi 4 facelift pertama tahun 2018. Oke, pertama gue mau ngasih tahu sedikit tentang sejarah Mazda 2 hatchback ini. Mazda 2 hatchback ini sebetulnya udah lama banget keluar di Indonesia, dan ini adalah mobil generasi keempatnya. Kita mulai mengenal Mazda 2 banyak ada di jalanan itu sejak dia model yang generasi ketiga. Karena di model generasi ketiga itu dia penjualannya cukup tinggi. Dia sharing platform dengan Ford Fiesta. Sedangkan untuk yang generasi 4 ini dia sudah nggak sharing platform lagi dengan Ford. Dia berdiri sendiri, dia bikin model sendiri. Dan ini pertama kita bahas bagian depannya dulu. Di bagian depan ini dia sudah menggunakan muka khas Mazda ya. Ini mukanya adalah muka kodo ya. Bahasa desainnya namanya kodo kalau menurut Mazda. Jadi dia bentuknya seperti ini, garang seperti ini. Dan yang khas dari kodo ini adalah dia kalau di foto mobil ini terlihat seolah-olah mobil ini seperti sedang jalan karena kayak agak tajam gitu ke arah sana. Itu khasnya dari kodo desainnya Mazda. Nah ini dia grillnya ada krom-krom gini, krom ya, melintang panjang. Dan grillnya agak sedikit dibocorkan ya, agak sedikit tembus ke headlamp ya. Kita bisa lihat di sini agak sedikit tembus ke headlamp. Dan ini oke banget sih, ini jadi menambah kesan agresifnya. Untuk tipe headlamp ini dia sudah LED DRL dengan proyektor, tapi dia belum ada adaptive LED, jadi dia belum bisa mengikuti gerakan-gerakan itu kalau di malam hari. Jadi kalau ya untuk yang tipe GT dia sudah ada tipe LED. Nah untuk fog lampnya, karena ini adalah model yang facelift, dia fog lampnya sudah menggunakan LED. Sedangkan kalau untuk yang pre-facelift atau yang keluaran pertama, ini dia masih bohlam biasa. Dan di sini ada krom-kroman ya. Ya ini masalah selera sih kalau krom-kroman di sini, tapi nggak ada masalah karena ini masih bisa di blackout kalau nggak suka krom-kromannya. Kemudian untuk sektor mesin yang digunakan, dia menggunakan mesin 1500 cc Sky Active teknologi. Ini adalah teknologinya Mazda, Sky Active teknologi yang diklaim bisa irit bahan bakar. 1500 cc ini dia menghasilkan tenaga 115 PS. Dan inilah hebatnya Mazda, bagusnya Mazda di sini adalah dia kap mesinnya sudah dilengkapi dengan peredam. Dia juga udah dicat sewarna body. Karena banyak pabrikan-pabrikan yang hemat di bagian sini karena ininya nggak dicat dan nggak dikasih peredam. Tapi di sini Mazda udah kasih peredam, dan dia juga ada cover penutup mesinnya, jadi terlihat nggak berantakan mesinnya kalau dikasih cover kayak begini, dan terlihat lebih mewah juga. Untuk tenaga sendiri memang Mazda 2 ini bukan yang terbaik di kelasnya, karena kita tahu di kelasnya itu dia ada saingan sama Jazz, dia ada saingan juga sama Yaris. Kalau untuk tenaga, Mazda 2 ini masih kalah sama Honda Jazz. Karena untuk Honda Jazz itu dia 120 horsepower, sedangkan untuk Yaris itu 109 horsepower. Jadi di atas kertas mobil Mazda 2 ini ada di tengah-tengah Jazz dan Yaris kalau untuk soal tenaga. Memang dia bukan yang paling top karena masih ada Jazz, tapi dia bisa lebih kencang daripada Yaris secara tenaganya. Kita berlanjut bahas bagian sampingnya. Berlanjut ke bagian samping Mazda 2. Nah, di sini kita bisa lihat. Ini karena ini yang model facelift, dia tadinya sennya di sini untuk yang model pre-facelift. Sekarang sennya dikembalikan ke bagian depan ya. Seperti mobil-mobil konvensional pada umumnya, karena tadinya modelnya di sini itu agak nggak biasa sih. Dia spionnya juga unik karena dia letaknya biasa kan kalau mobil-mobil umumnya itu spionnya ada di sini ya. Cuma kalau untuk mobil-mobil seperti Mazda ini dia spionnya ada di body. Dan ini unik sih, tuh, yang ada di body ini. Ini nggak banyak nih mobil bisa seperti ini.
Dan dia juga sudah punya akses smart key di tipe terendah pun, di tipe R. Oh ya, disclaimer ya, untuk tipe terendah itu sebenarnya tadinya di Mazda 2 ini ada tipe V. Jadi ada tipe V, tipe R, baru tipe GT. Tapi karena di facelift pertama ini tipe V sudah hilang, jadi tipe R ini adalah tipe yang entry levelnya dari Mazda 2. Dan ini dia punya akses smart key. Jadi kalau kita buka di sini bisa, dan kita bisa ngunci dari sini. Kita tinggal masukin aja kuncinya dan kita bisa jalan jauh. Nah, kemudian sektor kaki-kakinya dia menggunakan ban Dunlop NSF 185 60 ring 16 dengan velg two-tone. Jadi ini velgnya dua warna. Ini sama dengan yang tipe GT. Namun untuk yang versi facelift setelah ini, jadi setelah facelift pertama ini ada facelift kedua, dia sudah berbeda, nggak sama lagi dengan tipe GT karena dia menjadi nggak two-tone lagi dan ringnya jadi ring 15. Kalau ini masih sama dengan tipe GT, sama-sama ring 16. Kemudian kita lihat di sini untuk desain bagian sampingnya di sini memang modelnya nggak macam-macam ya, nggak neko-neko ya. Dia ada tarikan garis dari kode desain yang depan itu sampai kap mesin, diterusin sampai ke bagian belakang. Sampai nyentuh lampu belakang, dan ini modelnya nggak terlalu tajam ya, nggak terlalu tajam, tapi tidak menghilangkan kesan agresif dari mobil ini. Jadi kesan agresif dari mobil ini tetap dapat walaupun garisnya ini bukan garis yang tajam banget, bukan garis yang terlalu tajam. Dia juga ada sedikit garis kecil di sini. Ini ada sedikit garis kecil, tapi mungkin nggak terlalu terlihat kalau dari kamera ya. Ini ada kayak dipenyokin, dibelokin sedikit ya sama Mazda. Ini detail sih ini detail Mazda banget. Lalu kemudian untuk ban bagian belakangnya ini dia sudah dilengkapi dengan rem cakram. Ini surprise banget sih, untuk entry level seperti ini udah dilengkapi dengan rem cakram. Karena ya kita tahu lah, untuk mobil-mobil ya banyak kan mobil-mobil yang harganya 300, 400 tapi rem belakangnya masih tromol, masih drum. Ini lumayan banget sih. Berlanjut ke bagian belakang, Mazda 2 generasi 4 ini kita bisa lihat di sini modelnya tetap agresif. Dia modelnya agresif karena dia memiliki lampu belakang yang modelnya horizontal, nggak yang ke bawah gitu, horizontal gitu, dan dia agak menajam gitu. Di sini ada lampu mundur, di sini ada lampu sen, dan di sini lampu rem. Sayangnya lampu remnya ini masih lampu bohlam biasa ya, belum LED di sini. Cuma dia pinter, jadi dia Mazda ini dia nutupin gitu, jadi nggak kelihatan bohlamnya. Padahal ini sebenarnya lampu remnya masih menggunakan bohlam. Kemudian di sini ada emblem Skyactiv Teknologi Mazda 2. Kalau Mazda 2 ini nggak ada tipe R atau tipe GT-nya, nggak dipajang di sini. Dia memiliki fitur keamanan yang luar biasa sih, karena dia memiliki 4 sensor parkir. Sensor parkirnya ada 4, 2 di kiri, 2 di kanan. Dia ada juga kamera mundur di bawah plat nomor. Kamera mundurnya ada di bawah plat nomor. Nah, karena ini tipe R, di tipe GT itu ada fitur namanya blind spot monitoring system. Tujuannya adalah ketika kita mengemudi dan di daerah blind spot itu ada kendaraan lain, dia di spion akan muncul penanda gitu bahwa di blind spot itu ada kendaraan. Nah, di sini sensor parkirnya inilah yang menjadi alat untuk mengukur adanya kendaraan lain di daerah blind spot itu. Sayangnya karena ini di tipe R, jadi tidak ada fitur blind spot monitoring. Fitur blind spot monitoring itu adanya di tipe GT. Kemudian untuk lebar bagian belakangnya sendiri ini oke sih. Untuk punya rumah yang halamannya nggak terlalu gede, ini compact banget karena ini ukurannya hanya 1,690 meter, artinya nggak nyampe 1,7 meter, di bawah 1,7 meter. Ini compact banget, dan secara lebar mobil Mazda 2 ini dia memiliki ukuran yang paling compact di kelasnya, dari segi panjang, dari segi lebar, sama dari segi tinggi. Itu semuanya dia paling compact di antara rivalnya. Dua rivalnya yaitu adalah, kita tahu ada Yaris, kita tahu ada Jazz. Kita bisa lihat bahwa Yaris itu yang paling panjang dan lebar, tapi yang paling tingginya itu Jazz. Sedangkan kalau untuk Mazda 2 ini, panjang lebar tingginya ada di bawah Jazz
dan Yaris. Kalau dibandingkan antara Jazz dan Yaris, mobil ini punya dimensi wheelbase yang lebih panjang dibandingkan dengan Jazz dan Yaris. Sebelum kita masuk dalam interior, kita bahas dulu bagasinya Mazda 2. Dia ada tombol di sini. Jadi buka bagasinya, pencet ini tadi. Tapi kita harus juga deket sama kuncinya. Jadi kalau kita jauh dari kuncinya juga kita nggak bisa buka, kecuali dia posisi kebuka. Kita bahas bagasinya. Ini bagasinya ukurannya 280 liter. Memang bukan yang paling memuaskan di kelasnya. Namun kita bisa lihat di sini ada botol-botol minum ya. Ini nggak disponsorin. Ya kira-kira ini untuk gambaran. Nih ada juga kotak sepatu ya. Kira-kira gambaran bagasinya seperti ini. Di sini ada yang gua menarik di bagasinya. Di sini ada lampu, dan lampunya ini bisa dimati hidupin. Dan ini detail banget sih. Dipikirinnya sampai ke sini. Walaupun ini masih bolam biasa, but oke lah. Ini standar ya, ada emergency first aid kit alias P3K ya. Ini bentuknya mirip kalau beli mobil Toyota juga mirip-mirip kayak gini, karena di sini ada segitiga dalamnya. Kemudian di sini ada laci buat dongkrak, ini ada tempat buat dongkrak. Dan untuk ban serepnya dia ada di sini, di bagian bawah sini. Cuma kita nggak buka bagian bawahnya. Sebagai gambaran aja, untuk ban cadangan, ban serep yang dikasih untuk Mazda 2 ini ukurannya adalah space saver. Jadi dia nggak seperti ukuran yang tadi, ring 16 tadi, tapi space saver aja. Karena untuk mereduce beratnya, sama untuk menghemat luasan bagasinya. Jadi nggak makan tempat. Dan dia sudah ada pembatas ya. Jadi ini berguna banget nih kalau buat kalian yang pengen punya hatchback tapi suka naruh-naruh barang-barang berharga di dalam mobil, nggak pengen ribet-ribet. Kalau ada ini lumayan, karena ketika ininya ditutup, ini jadi barang-barang kalian nggak kelihatan. Kalau kalian nyimpen apa gitu di bawah sini nggak kelihatan dengan adanya pembatas ini. Oke sih ini. Kalau untuk masalah dimensi memang dia bukan yang paling memuaskan di kelasnya. Tapi dengan adanya detail-detail seperti ini oke banget. Itu untuk bagian bagasi. Sekarang kita ke bagian interior. Sekarang kita ada di interiornya Mazda 2 generasi 4. Dan ini pertama yang gue rasain adalah kursinya ini semi bucket ya. Semi bucket, jadi dia agak nopang tubuh gitu bentuknya. Agak nopang tubuh. Ini enak sih duduk di sini. Headrestnya juga enak. Ini nyaman banget. Dan yang gue notice adalah dia masih pakai jok bahan fabric, karena ini adalah tipe R. Kalau untuk yang tipe GT dia sudah menggunakan jok yang berbahan kulit. Namun itu tidak menjadi terlalu masalah lah ya, karena gue amazed banget sama interiornya Mazda 2 ini. Dia sudah menggunakan bahan-bahan soft touch. Ini yang kelihatan depan mata aja nih, kelihatan depan mata banget. Dia jahit-jahitannya asli, nggak seperti rivalnya ya, itu pakai jahit-jahitan palsu. Itu memalukan banget sih. Dan dia unik ya, dia juga unik dari dashboardnya, karena dia AC-nya bulat. Bentuk AC-nya bulat ya, bulat. Sini ada garis panjang, dan ini adalah AC. Jadi seolah-olah AC-nya panjang ya, padahal AC-nya cuma di sini aja nih. Ini bisa dinaik turunin. Kemudian ini bulat. Nah ini kalau dilihat dari tengah unik, karena di sini horizontal, tapi di sini bulat. Kenapa nggak dibikin bulat sekalian gitu ya? Tapi it's okay lah, itu masalah estetika ya, mungkin biar nggak terlalu kaku-kaku banget ya. Kalau untuk yang sebelah kanan ini AC-nya juga bulat juga, AC yang di pengemudi. Kemudian ini dia rem tangannya masih menggunakan otot ya, tapi wajar karena di level ini memang hatchback ini masih pakai rem tangan model seperti ini. Itu nggak ada masalah sih. Di sini ada entertainment systemnya ya. Ini coba kita nyalain dulu aja ya. Kita nyalain di sini. Ini ada start top engine. Oke, ini udah nyala. Wow, ini setirnya sih oke banget ya. Karena ini setirnya ini sporty banget. Di sini ada besi gitu ya, besi V gini. Tulisannya SRS airbag-nya di sini, SRS airbag. Ini unik banget karena biasanya tulisan SRS airbag itu adanya di sini, tapi dia taruh di sini. Ini setirnya mirip sama kepunyaannya Mazda CX-3. Jadi ini berasa banget sportinya, berasa banget ini mobil ada di kelas yang tinggi gitu loh. Padahal secara harga memang sih dia lebih mahal dibandingkan Jazz sama Yaris. Tapi perbedaannya bukan perbedaan harga yang terlalu mahal banget kalau ketimbang kita bandingin sama misalnya VW Golf. Ini mobil Jepang tapi rasanya kayak mobil Eropa gitu kalau kita lihat. Ini worth it banget sih.
Ya memang tadi dia punya kelemahan, nantilah kita bahas di jok belakangnya ya, kelemahannya seperti apa. AC-nya udah auto climate ya, AC-nya udah auto climate. Dia pengaturannya langsung pengaturan suhu ya, ada 18, 25, 32, dan dia ada heaternya. Jadi ini kalau 32 derajat ini berasa panas banget. Tadi ngomong soal airbag, dia juga sudah punya dual SRS airbag untuk di tipe R ini. Namun untuk yang tipe GT, karena perbedaan harganya lumayan, selain ada blind spot monitoring, dia sudah dilengkapi 6 buah SRS airbag. Dan itu luar biasa banget, di kelasnya cuma ada dia aja yang punya fitur keselamatan airbag sampai sebanyak itu. Itu untuk yang Mazda 2 tipe GT. Dan juga dia menang di soal fitur. Jadi Mazda 2 ini ketimbang rival-rivalnya seperti Jazz dan Yaris, dia menang di soal fitur karena dia memiliki ABS, EBD, ada Electronic Brake Force Distribution, ada Electronic Brake Force Distribution. Sayangnya di tipe R ini dia belum dilengkapi dengan Electronic Brake Force Distribution. Dia juga dilengkapi dengan Dynamic Stability Control dan dilengkapi juga dengan Traction Control System. Itu semua adalah fitur-fitur yang rival-rivalnya nggak punya, dan dia masih ada fitur-fitur lain. Oke, kita lanjut lagi ke bagian depan karena ini surprise banget nih. Kita bisa lihat di sini ada head unitnya. Head unit ini unik karena rival-rivalnya nggak ada yang bikin head unit kayak gini. Ini head unitnya mengingatkan kita sama BMW karena dia model pop-up gitu. Dan kalau kita beli yang tipe GT, itu juga ada head-up display. Jadi di sini ada head-up display kalau yang tipe GT. Dia bisa ngomong gitu, gitu, untuk ngasih tahu berapa kecepatan kita ketika kita sedang berkendara. Dan itu keren banget sih. Itu mobil berasa mobil sporty banget. Padahal ini kelas hatchback. Ini oke banget. Dia juga punya banyak tombol-tombol di setir yang ini memanjakan supir banget. Dan dia juga punya cruise control. Cruise control ada bisa ditambah kurangin. Ini gila, ini fitur premium banget. Yang ini nggak bisa ditemuin di rival-rivalnya. Padahal ini mobil Asia, ini mobil Jepang, bukan mobil Eropa, tapi dia punya fitur-fitur sebanyak ini. Ini bener-bener keren banget. Ini head unitnya keren banget ini ya, dan kita bisa ngaturnya dari sini ya. Jadi sambil nyetir pun enak ya. Dan pada saat kita sedang jalan, touchscreen-nya mati. Jadi ini tadinya touchscreen, tapi kalau jalan kita hanya bisa kendalikan dari sini. Ini keren banget sih ini. Tombol-tombol kayak gini. Ini transmisinya otomatis ya. Transmisinya otomatis, transmisi otomatis 6 percepatan yang bisa dinaik turunin. Ini ada CD juga, ada CD-ROM, ada USB, 2 slot, ada power outlet, dan ada HDMI. Ada memory card juga bahkan. Ini keren banget. Dia juga punya cup holder 2 di tengah. Sayangnya dia belum ada ini ya, armrest ya. Kalau ada armrest ya, atau ada laci konsol tinggi gitu, ini perfect banget sih. Itu untuk yang bagian interior ya, karena ini interiornya bener-bener surprise banget nih. Lihat interior mobil hatchback bisa seperti ini. Sekarang kita udah ada di baris keduanya Mazda 2 generasi 4. Bisa kita lihat di sini pertama adalah tadi tinggi gue 171, posisinya 171 nih. Ini untuk jarak dari kaki ke depan kursi pengemudi ini lumayan mepet ya, lumayan sempit sih ini kalau dibandingin kelasnya sih. Ini kakinya sampai harus agak nekuk ke dalam ya. Kalau untuk posisi duduknya dia nggak nungging ya, agak cenderung tegak. Dan ini fix ya. Dia punya 3 headrest di sini ya, 3 headrest. Tapi dia belum punya armrest. Jadi di sini nggak ada armrest. Tapi dia ada di sebelah sini, sebelah kanan pintu ini ada. Sayangnya pegangan yang di pintu ini untuk yang kursi baris kedua ini bahannya plastik keras ya pegangannya. Kecuali sini, ini ada fabric karena ini tipe R. Kalau tipe GT ini bahannya kulit. Ya, ini masih plastik keras. Sayang banget sih ini plastik keras karena di bagian depan itu persis kayak gini bentuknya, tapi dia soft touch. Dia lembut gitu, jadi enak. Tapi sayang ini dihemat di bagian sini. Dia ada speaker di kiri kanan, ada speaker. Speakernya tadi kita udah coba, suaranya oke. Dan untuk handle-nya dia chrome, tapi chrome-nya chrome yang dark. Jadi dia kelihatan mewah. Dia kelihatan mewah untuk speakernya. Jadi kalau untuk penumpang, oh ya tingginya ini ya agak sempit sih karena kalau tinggi 17180
Ini kayaknya udah mentok deh, udah kurang nyaman untuk duduk di kursi belakangnya Mazda 2. Jadi kalau untuk di kabinnya sendiri, memang ini kelemahannya karena dia dimensinya paling kecil di antara rival-rivalnya, agak berasa sempit untuk di baris kedua ini. Itu untuk yang bagian belakang. Dia ada kamera mundur ya, walaupun kuning-kuningnya ini garis-garisnya belum gerak ya, belum bisa gerak, tapi oke lah. Ini oke banget sih. Kita ke arah sana ya, berarti ya. Ini kita coba jalan mobil Mazda 2 ini. Kita dikasih kesempatan ya untuk coba ngetes ya, jalan. Jadi gue pengen ngerasain nih driving experience-nya seperti apa Mazda 2 hatchback ini. Wow. Nah, barusan kita ngelewatin speed ramp ya, speed ini ya, apa namanya, supaya nggak ngebut. Dia memang nggak berasa empuk sih, tapi nggak berasa keras juga. Dia itu pas gitu loh. Kalau terlalu empuk kan juga nggak bagus juga, karena nanti ketika di kecepatan tinggi akan limbung ya. Dia pas, dewasa dia, ayunannya dewasa. Seperti mobil-mobil mahal. Dia juga udah autolock ya, di tipe R ini juga udah ngunci otomatis. Nah, ini perbedaannya dengan tipe GT. Dia namanya penunjuk ininya, speedometernya ini di tengah ini. Kalau untuk takometernya di sebelah kiri. Karena kalau yang di tipe GT ini, di tipe GT itu takometernya yang di tengah, dan sedangkan kecepatannya itu yang di HUD, jadi head up display dia muncul, dia punya HUD. Kalau di tipe ini dia tidak punya HUD. Ini klaksonnya ya. Klaksonnya khas Mazda sih. Kalau masukin ke sport mode itu lebih kenceng tarikannya. Oh, dia punya kendaraan mode juga ya? Nah, gas. Oh iya, ini kita coba sport mode dan ini kenceng sih, tarikannya berasa beda sama tadi mode normal tadi ya. Dia punya sport mode sama normal aja. Sayangnya dia nggak punya eco. Mungkin karena mobil ini bukan buat irit-iritan. Tapi jangan salah, mobil ini adalah mobil yang paling irit di kelasnya. Kalau dibandingkan sama Jazz dan Yaris, mobil ini bisa 1:14,3 ini catatannya di sini. Mungkin kalau di tol, ini karena ini kita lagi di jalan biasa, jalan bebas biasa. Ini segini, tapi kalau di tol mungkin bisa 1:18 mungkin ya, 1:17, 1:18. Kalau menurut pengetesan yang sudah pernah dilakukan ya. Ini oke. Juga dia udah memiliki auto headlamp. Jadi ini fitur yang mahal ya, fitur yang mahal. Dia udah punya auto headlamp yang belum ada di rival-rivalnya harga dia. Oh, ada, rivalnya ada, tapi yang Yaris ya, Yaris sudah punya auto headlamp ini, tapi di tipe TRD Sportivo, alias tipe yang paling tertingginya. Ini remnya agak sensitif ya, remnya agak sensitif. Kalau menurut gue nih remnya sih sensitif. Kalau diinjek dikit, dia udah mau berhenti gitu rasanya. Duh, ini enak banget sih nih, tarikannya. Wow, mantap banget. Ini kita ada di jalan yang konblok ya, jalan yang konblok, dan ini nggak berasa bunyi-bunyi konbloknya itu nggak masuk dalam mobil. Sedangkan kalau kita naik mobil lain, biasanya ini bunyi-bunyi konblok ini udah masuk ke dalam mobil. Jadi ini peredamannya pun bagus banget sih ini Mazda 2 ini. Wow, ini kita coba mode manualnya ya. Ini mode manualnya, kalau untuk ke atasin berarti ngurangin, ke bawah itu nambahin nih gigi 3. Sampai giginya? Sampai gigi berapa, Wil? 6 ya? 6. Wow. 6 kecepatan. Wow. Ini 4 cukup lah ya, kalau di tol mungkin 5 kali ya. Kalau ini 4 lah ya, cukup ya. Ini kita ada di jalan layang ya. Ini enak banget ini buat cruising nih. Dia juga ada cruise control ya. Kayaknya karena kita nggak lewat tol, kita nggak bisa nyobain fitur cruise controlnya. Tapi dia punya fitur cruise control. Dia juga punya fitur traction control ya. Traction control bisa di on offin. Gila sih, ini mobil mewah banget. Segitu dulu aja video review tentang Mazda 2 ini. Thank you banget buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di bawah.